nanti perusahaannya misalnya saya ditunjuk oleh Edi jadi direksinya, jadi direkturnya, kemudian saya berusaha, tapi usahanya itu transparan tetap, mengikuti tender, mengikuti prosedur, nggak ada masalah. Oke. Nah, tetapi yang paling dicegah itu adalah kalau misalnya saya Menteri Kelautan, kemudian Edi bisa di bidang laut, ini nggak bisa. Karena kita dekat ya. Ada sangat keterikatan itu, keterikatan moral dengan anak buahku. Ya. Jadi ini yang tidak fair. Dan dengan demikian maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi dari FNN ya. Sorry banget nih, posisinya nggak menarik bener, gelap. Tapi memang kita mau bicara soal bisnis gelap. Nggak gelap betul sih, tadi tergantung penafsiran saja. Sudah kan ada berita perusahaan milik siapa namanya, suami dari Puan Maharani. Anda tahu kan Puan Maharani, ketua DPR kita, anak dari Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP, partai yang berkuasa. Nah, beritanya adalah bahwa perusahaan milik suaminya, yaitu PT Rukun Raharja Tbk, itu dapat kerjaan memasang menjalin kerjasama operasi dengan Pertamina Gas atau Pertagas terkait pembangunan dan pengoperasian pipa minyak bumi di koridor Batam Bangko Dumai dan koridor Minas Duri Dumai senilai 4,2 triliun rupiah. Sebetulnya ini bisnis normal-normal aja. Namanya pengusaha kan pengen cari cuan lah kalau kata orang-orang yang biasa bisnis, cari cuan. Cuman masalahnya orang kemudian bertanya, ini pertama fair nggak prosesnya, pasti tender ya. Kedua, seberapa fair itu bisa dilakukan mengingat si perusahaan ini adalah milik dari suami Puan, dan Puan itu ketua DPR sekaligus petinggi partai, anak dari ketua umum partai berkuasa. Nah, di sebelah saya kita bicara dengan Adi Masardi. Sekarang Mas Adi, apa kabar Mas? Baik. Sehat ya? Mas Adi ini kita nggak bawa-bawa Gus Dur lah ya, tapi walaupun dia jabatan seumur hidup tuh. Kalau ngomong sama saya, Gus Dur boleh wafat, saya tetap jubir Gus Dur. Gila banget sekarang. Oke, beliau ini kita ajak bicara sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih ya. Mas Adi, gimana nih soal kabar dapat PT Raja ini dapat kontrak 4,2 triliun di saat, pertama di saat situasi seperti ini. Kedua, yang kita dengar bahwa Pertamina pun babak belur. Tempo hari teman kita Salamdin Daeng bahkan menulis untuk sekedar bayar gaji pun Pertamina harus ngutang. Nah, gimana nih Mas Adi? saya kemarin juga mendengar berita itu, kemudian baca juga di beberapa situs, tadi juga di koran soal Happy Absoro dapat proyek dari Pertagas sejumlah 4,2 triliun. Ya. Itu memang sangat besar. Nah, menurut saya sih tidak terlalu masalah ya. Persoalannya di mana? Karena pertama kan iklim kekuasaan kita memang seperti itu. Saya beberapa kali sudah mengatakan bahwa negara kita ini bukan demokrasi lagi, tapi partitokrasi. Partitokrasi itu gabungan dari kata partai dan krasi. Kekuasaan ada di tangan partai. Bukan tangan rakyat lagi ya, Bukan kata tangan konstitusi rakyat. ya. Jadi kedaulatan itu ada di tangan partai. Rakyat itu sudah selesai urusan. Selesai itu maksudnya apa Mas? Selesai, sudah tidak bisa berperan apa-apa, rakyat tidak bisa mencalonkan presiden, tidak bisa menentukan legislatifnya sendiri, tidak bisa menentukan, kan semua ditentukan oleh partai politik. Kayak kemarin misalnya pilkada, pilihannya kan pilihan partai, presiden juga pilihan partai. Sehingga yang muncul kemudian adalah tidak ada check and balance. Pertama, eksekutif dari partai politik, legislatif dari partai politik, yudikatif dari partai politik. Padahal dulu trias politika itu mau itu kan biar ada keseimbangan. Nah, sekarang ini ketika semua dari partai, bahkan BPK pun lembaga afirmatif itu juga dari partai politik yang menentukan itu mereka. Di bidang hukum misalnya Mahkamah Konstitusi
KPK, Mahkamah Agung dan lain-lain kan partai yang menentukan. Nah dengan demikian maka kekuasaan partai politik itu menjadi sangat luar biasa besarnya. Dan celakanya lagi, bukan rahasia lagi Mas ya, bahwa partai ini dikuasai oleh para oligarki ya. Nah sebetulnya sih di beberapa negara juga punya persoalan yang sama. Tetapi di kita lebih parahnya lagi adalah di partai-partai politik itu ada dinasti. Jadi kalau saya ketua umum partai, saya kemudian bekerja sama dengan Taipan. Kemudian Taipan hanya percaya kepada saya. Maka sekjennya saya punya hak untuk menaruh istri saya atau anak saya, atau nanti ketua fraksi lembaga politiknya anak saya. Ketua fraksinya juga gitu ya. Edi nggak bisa protes. Kalau protes lu punya nyumbang apa kepada partai? Iya. Nah akibatnya kekuasaan itu ada sepenuhnya di tangan partai politik. Nah sekarang ini partai politik yang berkuasa adalah partai PDIP. Ya. Nah kalau kemudian ada pengusaha menantunya ketua partai yang berkuasa, Edi misalnya dari KPK kemudian dapat proyek segini, terus mau ngapain? Ya. Ente juga dari partai politik dipilih. Oke. Nah persoalannya kan kemudian apakah etis atau tidak, bermoral apa tidak. Nah ini tergantung kepada pribadi masing-masing. Mas, bentar dulu Mas. Kalau saya menjadi mantu dari ketua umum partai berkuasa, masa kok saya nggak boleh bisnis Mas? Nggak boleh dapat proyek? Nggak adil juga dong buat saya dong. Gimana nih? Nah itu dia, makanya ketika semua orang harus dihormati hak asasinya, maka semua orang juga sebetulnya boleh. Tetapi etika yang mencegah. Kalau mencari di undang-undang sih nggak ada. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Okay. Nah padahal negara ini diatur oleh dua undang-undang. Satu undang-undang tertulis, yang kedua undang-undang tidak tertulis. Undang-undang tidak tertulis antara lain etika, moralitas, konsensus. Dan itu di atas undang-undang tertulis tadi ya? Itu di atas undang-undang tertulis, komitmen. Tapi Mas, soal undang-undang tidak tertulis kan pertama ini bisa debatable pertama. Yang kedua tidak ada sanksi. Yang ketiga paling penting lagi kan para penguasa kita, pejabat publik kita, elit kita kan EGP bang gue pikirin kan begitu. Gimana Mas? Nah, ketika masyarakat juga tidak mempersoalkan itu, memang persoalannya menjadi masalah untuk orang luar yang ketika melihatnya. Nah, sehingga dengan demikian ini semua menjadi permisif. Tetapi belum tentu juga bahwa tidak ada sanksi sosial dari masyarakat. Buktinya ketika berita ini naik, reaksi publik kan luar biasa. Ya. Jadi publik tetap masih ada sense of apanya krisisnya dalam tanda kutip ya. Jadi memang sanksi moral itu hanya jadi gerendengan publik. Okay. Nah, apakah seorang pejabat, seorang petinggi, seorang elit, kalangan elit itu persoalan itu menerima ini atau tidak? Kalau dia tidak risih ya nggak ada masalah juga. Ya nggak risih, EGP bang gue pikirin, yang penting gue dapat proyek. Nah kan begitu repot juga. Tapi kan gini Happy ini kan menantu pemilik partai yang berkuasa. Jadi menurut saya sih ya wajar lah, orang pekerja partai aja anaknya bisa jadi wali kota. Saya baca di Twitternya Mas Adin. Menantunya bisa jadi wali kota, anaknya bisa borong saham perusahaan emas, Antam itu bisa beli klub sepak bola. Itu baru pekerjaan partai ya, apalagi kalau pemilik partai ya. Tahu banget ini Mas. Gimana masalahnya? Iya. Nah, cuma kan begini, kita ini kan ingin perbaikan sosial, perbaikan politik, lebih masuk ke dalam peradaban. Karena modernisasi ini kan menghormati harkat kemanusiaan. Nah kalau orang tidak menghormati harkatnya sendiri, itu celaka. Oke. Nah jadi prosesnya kan gini, ini sebetulnya nggak ada masalah kalau misalnya ada transparansi. Jadi kan kalau proyek-proyek pemerintah itu dulu itu batasannya 50 juta ke atas itu harus tender. Sekarang 200 juta kalau nggak salah. Kemudian ada pengusaha-pengusaha yang lain, wah kalau gitu kecil sekali bos, naik 100 juta, naik 200 juta, sekarang sekitar 250 juta lah, 250 juta ke atas itu harus tender. Nah persoalannya kan sekarang ini tender ini juga tidak transparan, kita tidak tahu ada tender atau tidak. Jadi kalau kata teman kita, analis politik Desi Riana, dia juga nulis ya artikelnya bahwa dalam proses 4,2 triliun ini dia sebut sebagai aji mumpung Mas ya.
Walaupun tadi katakanlah tender, ada dokumen diserahkan, ada verifikasi dokumen segala macam, tapi kalau pesertanya si A, si B, si C, dan si A ini adalah tadi orang yang sangat dahsyat, itu mana mungkin panitia bisa fair ya? Sebetulnya kan begini, persoalannya adalah ketika eksekutif dari situ, legislatif dari situ, yudikatif dari situ, terus kontrolnya bagaimana nih? Kalau ada penyimpangan itu bagaimana? Oke. Contoh yang paling sekarang yang masih rumit aja soal bansos nih. Iya. Bansos menterinya dari PDIP. Iya. Kemudian tendernya tidak ada tender. Iya. Perusahaannya perusahaan teman-teman PDIP. Iya. Kemudian kena OTT. Kemudian kan nggak bisa ngapa-ngapain juga KPK. Ini yang terbuka. Apalagi penelusuran sebuah majalah berita tertentu ada mengalir ke Madam Bansos gitu ya. Sampai sekarang nggak jelas Madam Bansos itu siapa ya, walaupun orang cuma duga-duga aja. Karena memang rumit penegakan hukum. Jadi kalau masuk ke situ, saya Edi ketua KPK nih. Iya. Mau meriksa saya, lu siapa? Yang jadiin lu siapa? Yang ngangkat lu siapa? Yang milih lu siapa? Iya. Komisioner KPK ada batasnya. Oke. Tapi saya ketua umum partai nggak ada batasnya. Karena partai dikelola salah satu keluarga itu saya yang bisa seumur hidup jadi ketua partai. Yang itu yang dikritik dengan sangat keras oleh Ridha Ramli. Oke Mas Adi, kalau ini masalahnya clear seperti ini, apa solusi sebaiknya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi? Kalau tidak terjadi tidak mungkin. Jadi sepanjang ini etika dan moralitas di pemerintahan tidak diterapkan, itu nggak bisa jalan. Tapi kan begini, apakah soal tadi kan Edi bilang awalnya soal hak. Iya. Edi ini pengusaha, Iya. begitu bapaknya jadi presiden, apakah bisa tetap pengusaha? Harusnya berhenti dari perusahaan itu. Etikanya itu begitu. Di freeze dulu atau paling tidak non aktif. Tapi kalaupun itu kan soal teknis juga Mas. Kalau saya kemudian pull out dari perusahaan itu sebagai direksi, dari komisaris, tapi tetap orang tahu bahwa itu miliknya Edi Mulyadi, anaknya Pak Lurah misalnya, begitu gimana? Tapi kan secara moral itu ada etikat baik. Bahwa kemudian nanti perusahaannya, misalnya saya ditunjuk oleh Edi jadi direksinya, jadi direkturnya, kemudian saya berusaha, tapi usahanya itu transparan tetap, mengikuti tender, mengikuti prosedur, nggak ada masalah. Oke. Nah, tetapi yang paling dicegah itu adalah kalau misalnya saya Menteri Kelautan, kemudian Edi bisa di bidang laut, ini nggak bisa. Karena kita dekat ya. Ada sangat keterikatan itu, keterikatan moral dengan anak buahku. Iya. Nah ini, jadi ini yang tidak fair. Dan dengan demikian maka bisnis yang lain, teman-teman yang lain yang bisnis yang sama itu juga bisa tetap kompetitif. Atau gini, mungkin ikut saran Gede Siriana tadi bahwa seharusnya bisnis-bisnis yang menyangkut langsung dari pendanaan dari APBN, uang rakyat segala macam dijauhkan tuh dari keluarga elit penguasa. penguasa. Betul. Harusnya kan memang begitu. Kecuali itu bisnis swasta murni segala macam, monggo silakan kalian mau KKN, KUKN segala macam ya. Tapi kalau bisnisnya semua yang menyangkut uang dari negara, APBN segala macam, harusnya ya tahu dirilah secara etik. Cuman Mas, kalau itu solusinya di tengah situasi seperti sekarang, kok saya mohon maaf ya pesimis tuh, para elit kita punya pikiran seperti itu dan mau seperti itu Mas, gimana Mas? Ya memang berat, kecuali ada perubahan sistem politik, perubahan sikap politik masyarakat. Nah tapi kan masyarakat juga nggak jelas juga. Katanya benci, tapi begitu saya datang lagi saya bawa uang, bawa sembako, dipilih lagi juga. Iya. Contoh paling konkret. Contoh paling konkret itu di kawasan timur. Ada bupati di dalam penjara ikut kompetisi pilkada bisa menang. Aneh memang aneh. Rakyat kita maaf ya, sakit juga kali ya rakyat kita ya. Nah, mungkin karena memang tidak ada harapan juga, tidak ada yang memandu juga. Harusnya kan ada yang memandu teman-teman intelektual, kampus-kampus, kemudian kalangan di partai politik melakukan pendidikan politik. Nah ini kan semua terjerumus. Contoh misalnya kampus ini beberapa tahun terakhir ini kan tutup mata terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Iya. Padahal menurut agama, ulama kan intelektual nih, kampus juga ulama non agama. Ini harusnya membimbing masyarakat yang belum paham itu, dibimbing, dikasih tahu. Itulah tugas moral kalangan intelektual. Tapi Mas gini Mas ya, sejak reformasi ini itu mohon maaf sekali ya,
elit kita tuh sudah merusak rakyat dengan disebut money politik tadi. Saudara sekalian, kita lanjut wawancara yang tadi dengan Mas Adi Mas Ardi. Tadi kita wawancara masih seputar perusahaan milik suami dari Puan Maharani, ya, PT apa tadi namanya, PT Rukun Raharja Tbk, yang dalam di Bursa pakai nama Raja. Itu dapat proyek dari Pertamina Gas, anak perusahaan Pertamina, untuk membangun pipa gas itu senilai 4,2 triliun. Sumber kita masih yang sama, yaitu Mas Adi Mas Ardi. Cuman bedanya, kalau tadi kita wawancara dia sebagai jubir Presiden Gus Dur, sekarang kita wawancara sebagai jurumudi ya. Lagi nyetir soalnya. Tuh. Mas Adi, terakhir sampean masih ngomong soal bagaimana peran intelektual, baik yang di akademisi kampus maupun intelektual di pondok-pondok para ulama itu terhadap carut marutnya kondisi negara kita, terutama menyangkut soal apa namanya soal pengelolaan negara, partai politik lebih khusus lagi. Tadi saya bukan bermaksud membantah, tapi saya katakan bahwa memang sejak reformasi rakyat ini sudah dirusak demikian rupa. Tadi saya contohkan, saya pernah mengikuti seorang tokoh nasional yang ingin maju ke capres. Nah, ketika dia berkunjung ke daerah kumuh segala macam itu, ketika rombongan lagi yang ikut bicara segala macam, saya menyingkir, saya mendekati para peserta rakyat. Itu mereka bilang gini loh, udah jangan banyak ngomong, ya, Bang. Mana itunya, mana sembakonya, mana uang amplopnya, gitu Mas. Gimana tuh Mas Adi? Aku juga jadi belum. Kalau kita bicara soal intelektual Indonesia, ini memang tadi kita orang akan bicara soal panjang. Ini saya kasih kirim linknya dulu nih. Perkara panjang. Link tantangan dari saya. Dan memang ini kerusakannya itu mulai sejak reformasi. Jadi sisilahnya nanti kita bicara panjang soal intelektual. Sisilahnya begini. Di masa Pak Harto, Orde Baru, kekuasaan ditentukan oleh negara, oleh pemerintah yang kuat. Mereka punya intelektual, punya mesin pemikir. Nah, ketika Orde Baru tumbang, mesin pemikir ini hilang, tidak berfungsi. Nah, kemudian tempat-tempat yang kosong itu diisi oleh kalangan intelektual. Kita tahu misalnya ada KPU, ada DPR, semua orang bisa masuk ke situ intelektual ini. Tapi waktu itu intelektual ini intelektual baru, tetapi ini dari sperma Orde Baru. Jadi DNA-nya itu masih DNA Orde Baru. Oh sorry, itu nggak masuk porno ya, DNA maksudnya. Nah, oke, lanjut. Dan belum matang, sehingga ketika mereka memasuki tempat-tempat yang strategis itu, legislatif, eksekutif dan lain-lain itu, moralnya dan pengetahuannya belum matang. Akibatnya ya pengelolaan negara berantakan. Karena yang ada di partai-partai politik yang bikin undang-undang, yang mengubah undang-undang dasar, yang bikin undang-undang yang berantakan itu, kan juga mereka ini yang secara moral, secara mental belum matang, dan ini terus berkelanjutan. Oke. Jadi itu sampai sekarang penyakitnya masih seperti ini. Jadi seperti itu ya, Mas. Kembali ke soal tadi, Mas. Soal tadi yang kita sebagai penutup. Nah, dengan masih seperti itu, kan nggak mau kita sebut KKN lah ya. Apalagi Gede tadi juga menulis dalam itu disebut aji mumpung. Itu ada nggak solusi yang lebih konkret ketimbang hanya mengharap kesadaran dari elit tadi, Mas? Ini kan pemerintahan itu di mana-mana memang ditentukan oleh kalangan elit, oleh kalangan intelektual. Nah, jadi sepanjang intelektualnya, sepanjang kelas menengahnya tidak berdaya, ya kita nggak akan bergerak kemana-mana. Jadi yang harus diubah itu pola berpikir kalangan menengah. Nah, kalangan menengah di Indonesia itu ya kampus-kampus. Dan menurut saya partai-partai politik itu sebetulnya masih mau mendengarkan inisiatif, pikiran-pikiran, aspirasi dari kelompok civil society, dari teman-teman kampus-kampus itu. Saya kasih contoh. Jadi partai di kita ini nggak bebal-bebal amat juga sesungguhnya kalau kita punya kemampuan untuk mengubahnya. Contoh ketika civil society menekan partai-partai politik agar memberikan porsi kepada perempuan, kesetaraan gender, ini kan mereka terima 30%. Malah dibuatkan undang-undang 30% meskipun hasilnya kurang memuaskan. Yeah. Kemudian ketika
kita civil society minta kepada partai-partai politik agar menolak politisi busuk waktu itu kan, Iya. mereka juga menyingkirkan politisi-politisi yang amat-amat buruk kan, mereka yang nggak pakai itu. Iya. Kemudian ketika kita minta kepada partai politik agar memberikan tempat yang lebih strategis kepada kaum muda, mereka juga menerima. Iya. Meskipun hasilnya memang nggak bagus, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa partai politik itu masih bisa diajak bicara kalau kita kompak, kalau civil society kompak. Oke. Kuncinya jadi kekompakan civil society. Karena kalau kita pakai sistem keseimbangan soal eksekutif, legislatif, yudikatif, ini sekarang sudah nggak ada. Jomplang. Oke deh. Oke, gitu saudara sekalian. Ini obrolan dengan Adi Masardi ini rada unik, bahkan sangat unik. Tadi kita duduk di sebuah warung, tapi terpaksa selesai sebelum tuntas karena masalah-masalah teknis, dan kita lanjutkan tadi sebagai juru bicara Gus Dur, sekarang jadi juru mudi, pegang kemudi. Ya intinya gitulah, kita berharap bahwa praktek-praktek KKN, aji mumpung segala macam yang merugikan uang negara, merugikan rakyat harus disudahi. Dan saya senang dengan kalimat saran dari pengamat politik Gede Siriana bahwa harusnya udah jangan basa-basi. Kalau ngarepin soal elit, soal etika segala macam udah hampir mustahil. Jangan basa-basi, putuskan saja bahwa proyek-proyek yang menggunakan uang negara, uang rakyat, APBN dijauhkan, dijauhkan dari tangan-tangan pemilik kekuasaan. Mau PT, mau apa segala macam. Oke, sekian dari saya, Mas Adi. Makasih banyak ya. Wah, sambil minum juga. Dari saya Adi Mulyadi untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.